Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua, saudara-saudara kami, terkhusus jemaat kami, jemaat GMI El Shaddai. Sebelum kita mulai ibadah kita, biarlah hati dan pikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bersaat teduh. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani kita, Bimbing Kami Yesus. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu, kebaktian ini Kau kuduskanlah pada tiap orang, Roh-Mu berikanlah segala kesusahan, Tuhan jauhkanlah sabar serta taat kami bekerja sambil menantikan kedatangan-Mu. Amin. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kasih setia-Mu tegak seperti langit. Maka pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi kembali dari nyanyian rohani nomor 23 ayat 1. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang terkasih, sepanjang satu minggu ini mungkin banyak dosa dan pelanggaran yang kita perbuat dalam semua kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama di dalam doa pengakuan dosa kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia.
sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu serta jemaat sekalian, kita bernyanyi kembali dari nyanyian rohani nomor 51 ayat 1 dan 2. Tolong hamba-Mu ya Allah, puji akan rahmat-Mu, sebab berkat dan anugerah yang menghibur hatiku. Ajarkanlah aku nyanyi lagu haleluya, aku pegang kasih-Mu yang menebus. Sampai pada masa ini Tuhan peliharaku, dengan perkenan-Mu nanti ke surga. Bila aku luarkan dalam banyak bahaya, Yesuslah yang melepaskan dengan darah-Nya suci. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita bersponsoria yang diambil dari Mazmur pasal 89. Mazmur pasal 89 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Saya nanti bacakan ayat 20, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat 21, nanti di ayat yang ke-37 kita bersama. Demikian firman Tuhan, jemaat kami undang untuk berdiri. Pernah engkau berbicara dalam
penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang kepada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Kita bersama, anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini, marilah kita juga bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu serta saudara-saudara kalian yang di rumah, buletin untuk warta kita ada di buletin yang sudah terkirim untuk kita masing-masing. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian,
Epistel untuk kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merumbuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Amin. Kita bernyanyi kembali dari nyanyian rohani nomor 75 ayat 1 sampai dengan 2. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Amin. Menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, segala puji, hormat, syukur kami sembahkan bagi-Mu ya Allah. Engkau Allah, penguasa, pemelihara dan penolong hidup kami. Bapa di surga, kami juga datang kepadamu menaikkan syukur kami. Kami ada bukan karena kekuatan kehebatan kami,
Tapi kami ada sampai hari ini, itu karena kasih anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus, kami masih punya kesempatan untuk boleh beribadah. Walaupun ibadah kami lakukan secara daring, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap ada dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga mau menaikkan doa permohonan kami kepadamu ya Bapa, dan doa mohon ampun kami untuk setiap dosa pelanggaran kami. Kami tahu kami tidak layak di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami mohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Bapa di surga, kami juga mau serahkan seluruh pergumulan kehidupan kami, doa-doa permohonan kami ke hadapan Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, Engkau berkati kami Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang melayani pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami. Kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan, tapi karena Engkau melayakkan kami boleh melayani Tuhan. Biarlah persekutuan kami, ibadah kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga mau sampaikan seluruh pergumulan jemaat Tuhan di GMI El Shaddai. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk anak-anak kami Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan pendidikannya. Berkati mereka Tuhan ketika mereka mencari pasangan hidup. Berkati mereka ketika mereka mencari pekerjaan. Biarlah mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan dan pengharapan mereka. Berkati juga anak-anak kami yang masih dalam masa pendidikan. Biar Tuhan yang memberkati mereka. Biar Tuhan yang memberikan roh kepintaran bagi mereka. Biar mereka jauh dari pergaulan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, berkati anak-anak kami yang masih masa pertumbuhan. Biarlah tumbuh kembangnya ada bersama dengan Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, berkati pekerjaan jemaat-Mu. Jikalau karena situasi pandemi saat ini Tuhan, banyak pekerjaan dan keadaan ekonomi jemaat Tuhan yang terganggu. Biarlah Tuhan dengan hikmat dan roh yang daripadamu, kami boleh Tuhan Yesus mencari solusi dan pekerjaan yang lain, sehingga keadaan ekonomi kami boleh Tuhan pulihkan. Tuhan Bapa di dalam surga, secara khusus kami mau berdoa Tuhan, untuk anak Tuhan yang sedang berduka cita, Nyonya Manurung Boru Hasibuan. Bapa di dalam surga, Engkau baru panggil orang tua yang kami kasihi, Bapak Amanurung. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menghiburkan Ibu Boru Hasibuan dan anak mereka Doan. Biarlah Tuhan bersama dengan Engkau, mereka boleh menjalani kehidupan mereka. Mereka punya Allah yang bisa mereka andalkan di dalam setiap perjalanan hidup mereka ke depannya. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus, semua proses adat dan proses pemakaman boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk situasi pandemi saat ini. Tuhan Bapa di dalam surga, ajar kami Tuhan untuk mampu mengadaptasikan diri kami dengan tatanan hidup baru yang saat ini Tuhan harus kami lalui, harus kami jalani. Biarlah kami tetap berjalan bersama Tuhan, karena kami tahu Tuhan pandemi ini terjadi, itu adalah seizin Tuhan untuk kami menguatkan kami, untuk kami tetap bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pandemi ini akan berlalu. Berikan kami panjang sabar, berikan kami ketekunan dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, berkati Tuhan Yesus, hiburkan orang-orang yang menderita, orang-orang yang terpapar, orang-orang yang kehilangan keluarga. Biarlah Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Berkati para medis yang sudah lelah Tuhan Yesus bekerja. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memberi penghiburan dan kekuatan, bahkan Engkau cukupkan apa yang mereka perlukan dalam keluarga mereka, sehingga mereka boleh melayani dengan sungguh hati. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintahan kami.
Bapa, biarlah Engkau memberikan kekuatan dan hikmat yang daripadamu. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya ya Bapa, supaya roh yang daripada Tuhan boleh menguatkan mereka, boleh memberikan hikmat bijaksana bagi mereka, sehingga setiap tindakan, setiap peraturan, setiap langkah yang diambil, semuanya bersumber daripada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk patuh mengikuti semua peraturan dan kebijakan yang sudah disampaikan. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan pulihkan keadaan bangsa dan negara kami ini. Engkau akan pulihkan keadaan keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami punya Allah seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami mampu melakukannya. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan, ajar juga kami boleh memberi yang terbaik lewat persembahan yang akan kami berikan untuk Tuhan. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau yang memberkati setiap majelis yang boleh mengelolanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah sampaikan segala doa-doa kami. Biarlah Tuhan yang boleh menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pengumpulan persembahan kita. Pada saat kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 125 ayatnya yang pertama. Tuhan ambil hidupku jadi korban bagimu, dan sepanjang umurku selalu puji namamu. Ambil tanganku agar kasih-Mu menggerakkannya. Tata kakiku jalan terarah pada Tuhan. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 72 ayat 1 sampai dengan 2. Nyanyikan lagu yang baru, firman yang beri hidup. Hendak kulihat eloknya firman yang beri hidup, firman yang terindah mengantar ibadah
semua, firman yang beri hidup. Orang berdosa dengarlah firman yang beri hidup, yang rela diberinya pimpinan ke surga. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, di pagi hari ini kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah online kami. Dan kami mohon Tuhan, biarlah Engkau juga menyertai kami dalam ibadah ini. Terlebih saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang mengajari kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti untuk menjadi kekuatan, penghibur, penolong kami dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa, biarlah Engkau juga memberikan pengertian yang benar bagi kami. Sehingga ketika firman Tuhan kami dengar, kami dapat mengerti dan menyimaknya dengan baik. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kebaktian kami hari ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi nats untuk renungan kita saat ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya itu ia berada. Ia kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang menjamahnya menjadi sembuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah kelanjutan daripada pengutusan Tuhan kepada murid-muridnya. Dan setelah Tuhan mengutus murid-muridnya untuk pergi ke berbagai tempat di sekitar sana untuk mengajar, untuk menyembuhkan orang banyak, untuk mengusir setan-setan, lalu mereka kembali kepada Tuhan Yesus dan menceritakan apa yang terjadi dalam
pelayanan-pelayanan mereka. Setelah mereka bertemu semua, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk menyepi, untuk beristirahat, untuk berevaluasi atas pelayanan-pelayanan mereka. Dan Tuhan mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi. Tetapi banyak orang yang tahu. Sehingga di tempat sunyi itu pun menjadi ramai. Karena banyak orang yang datang dari kota-kota sekitarnya untuk datang ke tempat yang sunyi yang dituju oleh Tuhan Yesus. Nah, bukan jadinya beristirahat, bukan jadinya berevaluasi bersama dengan murid, tetapi Tuhan akhirnya melayani orang banyak yang datang kepadanya karena belas kasihan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata belas kasihan yang dinyatakan di dalam Injil Markus inilah yang hendak kita bahas saat ini dalam tema renungan kita. Berbelas kasihan. Belas kasihan itu lebih tinggi daripada kasihan. Kalau orang menyatakan kasihan kepada orang lain, itu adalah orang yang mau memberikan sesuatu atau menolong orang lain. Tetapi berbelas kasihan itu lebih dalam lagi. Berbelas kasihan itu adalah seseorang yang mau memberikan dirinya kepada orang lain. Dalam keadaan capek, dalam keadaan sebenarnya ingin beristirahat, tetapi Tuhan berbelas kasihan memberikan dirinya untuk melayani orang banyak saat itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan Tuhan Yesus, sebenarnya yang ditujukannya adalah berbelas kasih. Karena apa? Karena yang diberikannya pertolongan bukan orang yang dikenalnya. Karena yang dilakukannya untuk menolong atau memberikan sesuatu itu adalah orang-orang yang datang kepadanya dan tidak sama sekali dikenalnya. Mereka datang dan berharap Tuhan mau menolong mereka, menyembuhkan mereka, mengampuni mereka, lalu Tuhan melakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini adalah sesuatu yang luar biasa yang diajarkan Tuhan kepada orang-orang percaya. Kalau Tuhan mau berbelas kasihan, tentu murid juga melaksanakan dengan berbelas kasihan. Berbelas kasihan adalah ketika seseorang itu mau melupakan dirinya, memberikan dirinya untuk orang lain. Itu dilakukan murid-murid ketika apa? Ketika mereka sudah mulai menjadi murid Tuhan. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya untuk ikut Tuhan. Lalu apa? Lalu ketika mereka melayani. Yang dilayani adalah orang-orang yang tidak mereka kenal. Seperti Tuhan Yesus yang melakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbelas kasihan tentu ini derajatnya lebih tinggi daripada mengasihi. Kita tahu mengasihi dilakukan oleh orang Kristen, orang-orang percaya. Karena kita katakan Tuhan itu adalah kasih. Dan Tuhan mengasihi banyak orang, mengasihi orang lain, mengasihi manusia sehingga diberikan nyawanya kepada kita semua. Dan kita wajib untuk mengasihi. Tetapi berbelas kasihan itu lebih daripada itu. Saya kasih contoh yang konkretnya. Seorang perempuan yang mempunyai kedudukan, mempunyai tempat, mempunyai pekerjaan, mempunyai suatu fasilitas yang cukup baginya. Dia tinggalkan fasilitasnya itu. Dia tinggalkan semua yang dimilikinya. Lalu pergi untuk menolong orang lain. Berbelas kasihan yang dilakukannya adalah untuk sesama. Dan berbelas kasihan yang dilakukannya untuk orang-orang yang tidak dikenal. Dia melayani
orang-orang miskin, orang-orang terlantar di tengah-tengah kehidupan kota Kalkuta. Siapa orang itu? Dia adalah Mother Teresa. Dia mengatakan bahwa dia melakukan itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang sudah berbelas kasihan kepada manusia. Kemudian kita juga dapat melihat contoh ada seorang ahli teologi, ahli kedokteran, ahli filsafat, ahli matematika yang bernama Albert Schweitzer. Dia meninggalkan kotanya, kota Prancis. Dia meninggalkan semuanya yang ada padanya. Dia pergi ke Afrika, ke suatu daerah Kongo, untuk menolong orang-orang miskin yang ada di sana. Dia membuka rumah sakit di sana. Dia mengajari orang-orang di Kongo untuk mereka, supaya mereka menjadi sehat, supaya mereka menjadi pintar. Yang dilakukannya adalah berbelas kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebenarnya berbelas kasihan itu adalah suatu perintah yang tidak langsung dinyatakan Tuhan kepada kita. Karena apa? Karena itu udah bagian daripada kehidupan Tuhan. Kita mau diajari melalui perbuatan-perbuatan Tuhan. Berbelas kasihan. Di zaman sekarang ini, di tengah-tengah wabah saat ini, di tengah-tengah kehidupan kita yang susah sekarang ini, apa yang kita lakukan dengan berbelas kasihan? Kita cenderung mengatakan saya tidak memiliki. Lalu dengan begitu kita bebas untuk mengatakan saya tidak bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Jemaat yang dikasih Tuhan, memang Tuhan tidak pernah meminta sesuatu kepada kita melebihi dari apa yang kita miliki. Tetapi kita memiliki. Kita menutup-nutupi diri kita dengan mengatakan kita tidak memiliki. Sehingga kita tidak dapat melakukan sesuatu pun terhadap orang lain, terhadap lingkungan kita, terhadap orang-orang yang susah sekarang ini. Sebenarnya kita memiliki pengetahuan, itu yang pertama. Karena itu ajari orang lain. Banyak sekarang anak-anak yang tidak mengerti akan pelajaran-pelajaran mereka. Kalau itu tetangga kita, kalau itu anak-anak di sekitar kita, kenapa kita tidak ajari? Ajari mereka. Dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita ketahui. Kasihan mereka itu. Karena kalau 1 tahun lebih, seorang anak tidak mengenal, tidak berjumpa dengan gurunya, dan hanya mendapatkan pelajaran-pelajaran secara online, ilmu yang didapatkannya sangat kecil. Kita akan mendapatkan satu generasi anak-anak yang kecerdasannya kurang atau tidak sama dengan rata-rata kecerdasan yang ada di tengah-tengah anak-anak Indonesia. Dan itu harus kita siapkan hati kita untuk menerima seperti ini. Nah, karena itu mari kita berbelas kasihan. Tolonglah mereka. Kemudian bagaimana? Orang-orang yang berkesusahan. Kita memang tidak berkelebihan, tetapi kita bisa membantu. Mari kita bantu. Bantu dengan bagaimana? Mereka punya jualan, mari kita beli jualan mereka. Kalau mereka memang tidak memiliki pengetahuan lain, mari kita ajari. Banyak yang bisa kita lakukan pada masa sekarang ini. Dan yakinlah Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kita untuk menolong orang lain ketika kita membuka diri kita untuk menolong orang lain. Berbelas kasihanlah seperti Tuhan berbelas kasihan melihat orang yang seperti tidak mempunyai gembala. Ya, domba yang tidak mempunyai gembala. Kalau bahasa Indonesia dibilang anak ayam yang tidak mempunyai induk. Kesana kemari, tidak mengetahui tujuan hidup. Hari ini kita diajak untuk melihat. Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Mari kita lakukan.
Mari yang sesuatu yang indah ini bisa kita nyatakan. Mungkin kita hanya berpikir berbelas kasihan, ya memang dia Tuhan. Tapi jangan pikir Tuhan saja yang harus melakukan itu. Kita juga harus melakukan itu. Berbelas kasihanlah kepada orang banyak yang sekarang ini kesusahan. Dan cara-caranya adalah ketika kita membuka diri, Tuhan pakailah aku. Doakanlah, Tuhan pakailah aku. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk bagaimana? Untuk mengajari orang lain. Untuk bagaimana? Untuk membuat orang lain juga mendapatkan jalan untuk kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kekristenan itu adalah perbuatan. Agama Kristen sebenarnya bukan berfokus kepada ibadah, bukan berfokus kepada hafalan, bukan berfokus kepada doa-doa seremoni, tetapi yang berfokus dalam kekristenan adalah doa di dalam praktek-praktek kehidupan. Ketika engkau mengasihi orang lain, ketika engkau menolong orang lain, ketika engkau berbelas kasih kepada orang lain, itulah doamu, itulah ibadahmu yang sejati. Dan itulah bagian daripada kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari melakukan dengan sukacita. Berbelas kasihan di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang ini. Dalam kesusahan-kesusahan kita bersama. Mari kita melakukan sesuatu. Jangan hanya mengurungkan diri. Jangan hanya memikirkan untuk keselamatan diri sendiri. Jangan berpikir untuk kehidupan kita sendiri. Karena ingat, kesukacitaan kita adalah ketika semua orang mendapatkan sukacita. Kebahagiaan kita adalah ketika semua banyak orang mendapatkan kebahagiaan. Karena itu mari kita berbagi. Tunjukkan kehidupan kita yang berbagi. Tunjukkan iman kita melalui kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan meminta kita bukan dari hal yang tidak kita miliki, tetapi Tuhan meminta kita melakukan sesuatu dari apa yang kita miliki. Mari kita lakukan dengan sukacita. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan pertolongan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah hati kami menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan di dunia ini. Biarlah kami dapat menunjukkan kehidupan iman kami melalui pekerjaan, melalui semua kegiatan-kegiatan kami. Tuhan memampukan kami, sehingga pertolongan-pertolongan yang kami lakukan, perbuatan-perbuatan yang kami lakukan, semuanya dapat kami lakukan tertuju kepada kemuliaan Tuhan semata. Kami berdoa Tuhan, Engkau memakai kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau memampukan kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini menjadi kekuatan baru bagi kami di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 102 ayat 1 sampai dengan 2. Terima kasih.
Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar dan banyak hal kepada mereka. Amin. Kepada Allah beri puji. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom bagi kita semua. Selamat berhari Minggu.